Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wa ala nikmatil islam. La haula wa la quwata illa billah, amma badah. Memperkenalkan diri, nama Slamet Turi SPDI, mengajar di SMP Negeri 2 Limpung. Saya bersyukur pada tahun ini bisa menjadi mahasiswa PPG Daljab 1 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor NIM 230311700343. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi PPL 1, yaitu tentang bab 3 yang berjudul Sholat, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rapi malah ya bajunya, untuk baju nah, oke, aman. Dasinya yang betul, dasinya ya tegak loh ya, beda. Bentar dasi yang bagus lah, masuk kelas 8 motor ya. Selamat pagi anak-anak. Coba ketua kelas siapkan dulu, kita berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wa ala nikmatil islam. La haula wa la quwata illa billah, amma badah. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak semuanya, mudah-mudahan niat baik kita ini dicatat oleh Allah sebagai amalan solehah, amal yang baik, karena kita berniat untuk apa? Bertolakul ilmi. Anak-anak semuanya, sholawat dan salam mari kita senantiasa agungkan dan sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa menjadi umat beliau yang diberikan syafaat baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini ada yang bisa masuk? Nih, alhamdulillah. Anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran PAE tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, kita terlebih dahulu anak-anak untuk membaca surat pendek. Suratnya adalah surat Al-Fil. Hafal semua anak? Hafal ya? A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka karena sekarang Pak Turi cek kehadiran dulu ya. Barangkali ada yang tidak masuk kelas 7F ya. Ini materinya kelas 7 bab 3 anak ya. Oke, Alif Zulianto Matul hadir ya. Oke, Angga Saputra hadir. Oke, semuanya sekarang dibuka bab 3 anak-anak. Halaman berapa? Halaman menghadirkan zikir dan sholat. Oke, anak semuanya, Pak Turi jelaskan ya materi tentang menghadirkan zikir dan sholat. Tentunya anak-anak, ibadah sholat adalah ibadah yang wajib, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa anak? Karena kalau kita tidak sholat maka hukumnya adalah dosa. Sholat yang wajib itu berarti ada 5 waktu ya. Dan nanti anak-anak semuanya kalian harus bisa memahami materi ini, bagaimana kalian harus tahu apa dasarnya, apa dalilnya kalian diperintahkan sholat, apa tujuan kalian untuk sholat, apa manfaatnya ya. Itu nanti kita akan bahas, kemudian kita akan melihat pokok materi yang ada di dalam buku paket. Oke, nah semuanya silakan kalian menyimak atau membaca buku paket ya tentang materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Oke, nah semuanya sambil Pak Turi jelaskan nanti ya. Sekarang tujuan pembelajaran anak-anak. Apa tujuan pembelajarannya? Adalah melalui pembelajaran ini kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, nanti kalian harus tahu Pak, ternyata sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Nah, semuanya ya. Kemudian kalian apa? Kalian melalui pembelajaran ini diharapkan kalian bisa melaksanakan ibadah sholat itu tidak ada keterpaksaan ya, tapi karena sebuah kewajiban ya. Di situ ada infografis anak-anak ya, makna sholat dan zikir ya. Yang pertama infografis yang harus kamu tahu, yang kedua sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela, yang keempat hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Kemudian yang ketiga tadi ya, yang keempat mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada 4 pokok ya, ada 4 pokok materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Untuk itu anak, sebelumnya ada sebuah pantun. Cari barang lama di gudang, cari barang lama di gudang. Ada ya? Cari barang lama di gudang. Mengikat pagar dengan apa? Kawat. Jadikan hidup lebih terang. Sholat 5 waktu jangan terlewat. Apa? Cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih terang. Sholat 5 waktu jangan lewat. Ke Semeru pergi berkemah, ke Semeru pergi berkemah. Buat teh jangan pakai gula, banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Sepakat? Sepakat. Oke anak, pantun ini tentunya tidak sekedar pantun, tapi ini merupakan salah satu petuah atau salah satu nasihat ya, dimana di situ dilihat ke Semeru pergi berkemah,
buat teh jangan pakai gula, banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Oke, nah semuanya ya. Oke. Sekarang masuk ke materi, yaitu tentang apa namanya semuanya, makna sholat anak-anak. Apa itu makna sholat ya? Dilihat di situ secara bahasa sholat diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan ya. Berarti sholat itu secara bahasa doa. Ya, sholat secara bahasa doa. Kemudian ada salah satu dalil perintah Allah, yaitu surat apa nak? Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Usulu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya. Ulangi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usulu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu tasna'un. Shadaqallahul azim. Coba kamu baca. Siapa yang bisa membaca? Yang belum baca siapa? Coba kamu baca ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tutlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Oke, yang putra sekarang, yang putra siapa yang ngajinya lancar? Yang putra Faris? Belum, kamu bisa ngaji enggak? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Kullu ma'au ya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Oke, artinya benar-benar anak dibaca. Bacalah dan laksanakan sholat. Oke anak-anak, dari ayat ini mana yang menunjukkan perintah laksanakan sholat? Ayatnya mana? Aqimis sholat dan laksanakan sholat. Ya, ini salah satu siapa yang perintahnya? Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usulu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata laksanakan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Coba siapa yang bisa menceritakan, Pak, kok sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar itu apa kira-kira? Apa kira-kira?
mengapa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Anda bisa menjawab? Ya karena apa? Karena ketika kita sholat, jangan sampai kita melakukan sebuah keburukan. Contoh, habis sholat, tiba-tiba kamu buka WA, terus WA-nya kamu mengunggah status yang tidak baik, apalagi mengumpat teman kamu, apalagi menyakiti teman kamu, sama itu namanya, ya. Nah, habis sholat kamu kok mencuri sandal, berarti apa? Berarti sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Habis sholat ada yang mencuri sepeda motor, ini kamu senana ini. Nah, tidak boleh ya. Berarti kita belum bisa mencerminkan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke anak-anak, tentang sholat ada yang sudah paham belum? Bahwa sholat itu adalah salah satu perintahnya Allah. Dalam surat apa? Al-Ankabut ayat 45 anak-anak ya. Sekarang makna zikir. Coba siapa yang bisa menjelaskan makna zikir? Kamu Nang, makna zikir Nang. Coba dibaca halaman 58. Makna zikir. Jika diadakan dengan Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya, kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengungkapkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Oke, sekarang dibaca ayatnya, suratnya, berarti surat Al-Ankabut ayat 51 itu dasar perintahnya kita berzikir. Ayo. Ya, dasarnya sekarang dibaca dasarnya. Dibaca. Belum bisa baca Al-Quran. Oke, yang siapa yang belum lancar, siapa yang bisa? Kamu belum lancar, siapa yang bisa? Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Yo. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya. Yaitu berarti apa? Yaitu orang-orang yang beriman. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Berarti apa anak? Berarti zikir itu merupakan salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi arti zikir apa? Arti zikir itu artinya ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara berzikir ada 3. Sekarang sebutkan, yo. Kamu. Oke. Dengan bertafakur merenungkan ciptaan Allah. Betul. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan. Contohnya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, zikir namanya anak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Atau membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rabbana, Anta maksuduna, ridhoka maklubuna, dunyana wa uhrana. Apa enggak? Ya Rahmanu, ya Rahim, ya Maliku, ya Qudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muhaiminu, ya Ali. Cukup ya, ila akhirih.
Itu namanya Asmaul Husna. Berarti apa? Berarti kita berzikir mengagungkan nama Allah. Alhamdulillah anak-anak, setiap pagi kita di SMP 2 Limpung jam 7 sampai jam 7.15 menit kita mengagungkan nama Allah dengan apa? Membaca Asmaul Husna. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 99. Itu ya anak-anak semuanya ya. Oke, sekarang lanjut. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah hikmah melaksanakan sholat. Siapa yang berani menjelaskan? Membaca siapa? Kamu untuk coba dibaca dulu. Hikmah melaksanakan sholat yuk. Ya. Hikmah melaksanakan sholat. Merupakan salah satu cara mensyukuri mereka ataupun hikmah melaksanakan sholat dan zikir seperti berikut. Ya, cukup ya. Hikmah melaksanakan sholat diantaranya apa? Pertamanya akidah tauhid dalam jiwa seorang. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan apa itu? Panggilan sholat. Berarti langsung kamu mengambil air wudhu. Tauhid, ya. Ya, apalagi subuh. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kamu masih tidur pada kira-kira? Masih tidur enggak? Nah, itu panggilan sholat itu namanya anak. Berarti apa? Berarti menanamkan jiwa ke tauhid kaitan. Ya, karena apa anak? Allah itu memanggil kita itu 3 kali. Panggilan haji yang pertama, panggilan sholat yang ketiga, panggilan kematian. Berarti ketika ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, ojo malah kamu nonton HP di rumah. Kalau bapak aneh bareng, kalau ibu bareng, tidak boleh. Langsung ke masjid. Nah, perlu Pak, Bu, masjid Pak, diajak bapak harus dong. Pak, Bu, dimatikan apa dimatikan? Ya, bagus anak ini. Kamu berarti apa? Kamu sudah punya jiwa ketauhidan. Ya, oh, ojo nganti anak sholat malah kamu malah sibuk main HP. Oke ya? Itu anak semuanya. Sekarang yang keempat, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Coba dibaca anak, siapa yang berani? Yang berani siapa? Hah? Ya, siapa yang berani? Ya. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Berarti apa anak? Berarti kalian harus melaksanakan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan ya subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke anak semuanya, sekarang kita cek. Ya, nanti berarti apa? Niat sholat subuh harus hafal, niat sholat zuhur harus hafal, niat sholat ya harus hafal. Ya, oke semuanya. Itu nanti kita akan bahas dalam materi berikutnya tentang apa? Tentang ya mempraktekkan sholat ya, baik bacaannya, lafaznya dengan benar. Nanti materi berikutnya seperti itu anak-anak. Oke anak semuanya, dari materi tentang zikir dan sholat dan zikir dalam kehidupan itu ada 4 pokok materi. Yang pertama apa sih? Makna. Yang pertama adalah makna sholat. Ya, makna sholat dan makna zikir itu apa? Yang kedua apa yang kedua itu? Hah? Yang kedua apa yang kedua? Ya, yang ketiga hikmah melaksanakan sholat. Yang keempat
melaksanakan sholat 5 waktu secara istiqomah. Oke semuanya, sekarang kalian membuat kelompok. Nama kelompoknya dibuat Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Jabbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, bebas ya. Ya. Misalkan kelompok 1, Pak, kelompok 1 Ar-Rahman, kelompok 2 Al-Aziz, kelompok 3 bebas. Ya. Oke. Kelompok 1 berarti nomor 1 nulisnya, oke? Kelompok 2 nulisnya berarti nomor 2. Kelompok 3 nulisnya nomor. Kelompok 4 nulisnya nomor. Kelompok 5 nulisnya nomor 5. Ya, kamu nomor 1 saja. Kelompok 1 nomor 1. Enggak apa-apa nomor 1. Hah? Enggak apa-apa. Ya, pokoknya kamu fokus nomor 2 aja, kelompok nomor 2 ya. Diskusinya ya. Siapa yang nulis, siapa lagi sudah selesai? Mana sholat? Coba konsentrasi terkait hasil diskusi kalian anak-anak. Ya, hasil diskusi kalian. Coba kalian saya beri waktu untuk saling bertanya. Kelompok misalkan kelompok 1 bertanya, nanti siapa yang menjawab langsung acung ya. Oke paham? Nah, biar nanti diskusinya kita hidup. Coba anak, sekarang Pak Guru beri kesempatan untuk menulis pertanyaan yang dianggap kamu itu belum bisa ya. Misalkan Pak, saya mau bertanya tentang ini lah, nanti kamu bertanya, nanti kelompok siapa yang menjawab langsung ya. Oke, siapa? Saya beri waktu kelompok 1, coba kelompok 1. Oh, dengarkan, kelompok 1 mau bertanya. Bagaimana cara kita Dengarkan, bagaimana cara kita sesuai dengan agama Islam ketakwaan kepada Allah SWT. Nah, coba siapa yang mau menjawab? Oke, yuk, kelompok berapa tadi kamu? Kelompok 4 coba dijawab. Dengarkan, ayo. Coba berdiri. Kelompok 4 ya, ayo. Melaksanakan sholat dengan khusyuk dan berkualitas, membaca dan memahami makna kandungan Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang yang sholat, membaca buku agama, menjelaskan tentang Allah. Ya, paham ya anak? Paham ya? Paham, oke, paham. Sekarang kelompok 2, saya beri kesempatan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oke, kelompok 2. Salat adalah sarana paling utama dalam hubungan antara manusia dengannya. Dari itu hubungan yang sangat penting dalam Islam. Salat adalah tiangnya agama. Mengapa salat sebagai tiang agama? Mengapa sholat sebagai tiang agama ya, pertanyaannya ya. Coba saya menjawab. Oke, kelompok 5. Dengarkanlah. Ya, telah lihat. Mengapa sholat sebagai tiang agama? Karena sholat agama Islam didirikan dengan fondasi rukun Islam, rukun iman. Kalau kita tidak sholat maka akan runtuh. Coba sekarang kelompok 3 yang sedang bertanya ya, kelompok 3. Mengapa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang menjawab? Rasa takut akan tumbuh pada orang yang mengatakan sholat, maka mereka akan mendorong untuk
Ya, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke. Berarti ketika kita sholat jangan sampai kita melakukan perbuatan keburukan, baik tingkah laku maupun ucapan. Jangan sampai anak-anak kamu habis sholat lalu kamu menghina teman kamu, mencibir teman kamu yang tidak sholat, menghina, tidak boleh ya. Nah, terus sekarang kelompok 4. Ya, siapa kelompok 4 yang bertanya? Ayo. Bagaimana sikap kita anak-anak kalau melihat temannya belum saling waktu? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, silakan. Oh ya, berarti kalian harus menegurnya dengan sopan ya. Jangan sampai menyakiti perasaan temanmu yang tidak sholat. Diajak dengan baik. Ayo teman kita sholat. Ya, tidak boleh kalian memaksa. Karena apa? Sholat itu sebuah kewajiban panggilan hati, bukan karena dipaksa. Oke, kelompok 5. Siapa yang mau bertanya kelompok 5? Ayo, Haris. Bagaimana berzikir sesuai ketentuan? Oke, siapa yang mau jawab? Siapa yang menjawab? Siapa? Ayo jawab. Dengarkan. Oke ya, terima kasih ya. Tadi bagaimana cara berzikir dengan ketentuan yang baik dan benar. Ya, berzikirnya kamu harus di tempat yang baik. Ya, ada tempat yang tidak boleh kita gunakan berzikir, yaitu tempatnya misalnya di kamar mandi. Di kamar mandi, di tempat pembuangan air besar untuk berzikir. Selain itu boleh. Yang penting tempatnya tidak kotor. Ya, syukur-syukur zikirnya, syukur-syukur kamu berzikirnya itu sehabis sholat di masjid atau di musola. Berarti apa? Berarti berzikir itu kamu bisa tiap saat, tiap waktu. Oke, nah semuanya tugas diskusi selesai. Silakan dikumpulkan dan kembali ke meja masing-masing. Baru saja kita belajar tentang materi makna zikir, makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Makna sholat dan zikir kamu sudah tahu, ya. Tadi sudah didiskusikan. Dasarnya, perintahnya juga sudah tahu, yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Terus apa namanya? Sholat, tujuan sholat adalah meraih ketakwaan. Terus hikmah sholat. Terus melaksanakan sholat 5 waktu secara istiqomah. Ya, anak-anak semuanya, materi tadi Pak Duri pesan itu merupakan bekal untuk kalian ya. Jangan sampai menyepelekan ibadah sholat. Ya, itu pesan Pak Duri ya. Nah, kemudian anak semuanya sebagai pelajar Pancasila ya, sebagai pelajar Pancasila kalian harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kan Pancasila itu ada 5, ketuhanan yang Maha Esa seperti apa? Bertakwa, melaksanakan sholat pada waktunya, termasuk mengamalkan sila ke-1. Ya, paham ya? Ketika kalian mengamalkan sholat itu, ternyata kalian sudah mengamalkan Pancasila, sila ke-1. Berarti kenapa? Sebagai pelajar Pancasila.
sila. Paham ya? Paham. Yang kedua apa? Yang kedua, berperilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas anak-anak, menolong temannya yang kesusahan, ya. Kalian piket kebersihan kelas ini juga ikhlas, termasuk mengamalkan sebagai ibadah, juga sebagai apa? Sebagai pelajar Pancasila. Paham ya? Terus menghargai waktu yang dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Betul anak-anak? Waktu itu kalian gunakan dengan baik, jangan gunakan untuk bermain saja, untuk main HP saja ya. Waktunya sholat, waktunya ngaji, gitu ya. Paham? Jangan sampai waktunya gunakan untuk main HP dan bermain saja. Kemudian yang setelah menjadi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting anak. Ojo nanti kamu melakukan perbuatan yang tidak baik. Ojo nanti pelajar Pancasila kok minum-minuman keras, judi online, ya, narkoba dan sebagainya. Tawuran pelajar tidak boleh. Perbuatan yang tidak baik. Paham semua anak? Oke, kalau paham, terima kasih anak-anak semuanya. Materi zikir dan sholat semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kemudian Pak Guru berpesan pada kalian semuanya, ya, laksanakan sholat dengan baik, tepat waktu, jangan tunda-tunda. Asar, langsung asar. Ketika zuhur kamu pulang jam 1:30, maka waktu istirahat kamu gunakan sebaiknya. Ya, waktu istirahat kamu gunakan sebaik-baiknya. Sholat zuhur di musola, ya, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, apalagi subuh. Coba tadi siapa yang tidak sholat subuh langsung? Waduh, ini belum pelajar Pancasila, ini belum melaksanakan sholat 5 waktu. Oke anak semuanya, mulai saat ini sekarang kamu harus melaksanakan ibadah sholat dengan tepat waktu. Ya, kemudian anak semuanya, ya, sebagai materi penutup pada kesempatan ini, Pak Turi sampaikan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan disiplin, ya, dengan antusias, ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Kemudian anak semuanya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang mempraktekkan bacaan dan gerakan sholat dan zikir dengan baik dan benar. Nanti pembelajarannya minggu depan di musola kita, musola SMP Negeri 2 Limpung. Apa saja Pak yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan adalah kalian dari rumah sudah menghafalkan bacaan sholat, ya. Niat sholatnya bagaimana, bacaan sholatnya bagaimana, dan nanti kita mempraktekkan. Paham ya? Paham anak ya? Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat ya.